Nerdcast, The Nerd Podcast. Halo semuanya, balik lagi nih sama kita Nerdy Bro. Gue Billy, gue Vali, dan selamat datang di Nerdcast, The Nerd Podcast. Gue agak diem sih. maaf, lupa. Tadi gue bengong. Nggak apa-apa, nggak usah diulang. Ini dari tampilan gue udah rapi nih. Iya nih, gue jadi kayak merasa kurang formal nih ya. Tapi kalau dari tampilan nih, merah, putih. Mau bahas apa nih Pak? Tebak dong. Ini Jelek banget. lu lagi nembak itu kan bingung bro. Tahu mancing gitu. Merah, putih, berarti itu adalah bendera. Ya betul, Monaco ya. Polandia juga bisa. Enggak lah, kita sudah, berarti itu kan adalah bendera Republik Indonesia. Iya, dan memang kan ya ini udah episode bulan Agustus ya. Tahu lah mau bahas tema-temanya apa. Iya, dan tentu saja kita mau bahas semuanya berkaitan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Oke, kita ucapin dulu kali ya. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Betul, pas banget 80 nih ya. Iya, betul. Ya semoga ya Indonesia jadi negeri yang lebih baik lah ya. Betul ya. Dan semua maksudnya bisa maju dalam segi apapun, pendidikan, teknologi dan macam-macam ya. Betul banget. Dan perfilman juga kan kita Oke, bahas. betul. Iya juga dong. Kita bahas dong. Mm-mm. Oke. Nah, ini kan ya berhubungan dengan tema kemerdekaan dan perjuangan ini ya. Perjuangan. Kita mau main game kali. Kan ya pas lah kita ngerayain 17-an. Oh iya benar kita juga. dengan main Boleh game juga. ini. Cocok lagi, bagus juga, Val. Iya. Tapi kayak game yang seperti biasa kita mainkan ya. Kan ya ini kan soalnya 9 episode nggak bisa main game. Masa makan Iya. kerupuk nggak, jangan Iya. jelek dong. Nah, kita mau main game seperti biasa, main game draft pick. Grafik nih. Cuman temanya adalah film-film yang bertemakan perang, kemerdekaan dan perjuangan itu tadi. Ya oke, perang sih, lebih ke perang lah ya. Iya. Nah, Mungkin tapi kan film perang nih luas Macem-macem ya. Mungkin kita set the boundaries dulu kali ya. Pertama, ini kita itu membatasi dari modern war ya, maksudnya yang yang medieval tuh enggak, Jadi dan yang perang-perang pakai pedang gitu-gitu enggak ya? ya maksudnya zaman-zaman kerajaan Inggris, zaman-zaman Iya. Romawi itu enggak ya. Enggak. Ya cowboy juga enggak masuk. Kita membatasi sampai ini ya, apa namanya, yang maksudnya menggunakan senjata api. 1900-an lah. Iya. Mungkin batas bawahnya Perang Dunia 1 aja kali ya. Iya, betul. Soalnya kayaknya kalau misalkan kayak zaman-zaman revolusi Amerika gitu, kayaknya juga masih kejauhan lah ya. Kejauhan. 1900-an The Patriot, aja. The Patriot yang gue ingat, Iya. The Patriot ya. Mel Gibson. Iya, dan ini kita akan bahas film-film yang memang menceritakan tentang perangnya dan karakternya kebanyakan tuh tentara ya. Ya. Kita nggak akan bahas film-film yang Berlatar. pada perang kan soalnya banyak kayak Soalnya film- banyak juga ya. kayak contohnya misalkan Oppenheimer itu kan memang berlatar perang, cuman kan nggak nyeritain perang detailnya bagaimana. Ini juga Schindler's kan dia juga Iya. tentang apa, Holocaust kan. Tidak akan masuk. Tidak akan masuk itu. Ya, Ini memang fokus bahas spesifik yang bahas memang film isinya perang. yang kebanyakan karakternya tentara. Iya. Oke. Oke deh, penjelasannya mungkin sudah cukup pembukaannya. Langsung kita mulai aja ya. Let's Nerding it out. Oke, kan ini main grafik nih. Sweet dulu kita. Boleh. Lu ya, Enggak, udah, ayo sweet aja. 3 kali ya. ya 1 2 3. Astaga. 1 2 3. 2 3. Bentar. 2 3. Alah. Selalu kalah, Bill. Gue gak bisa, nggak ngerti kenapa. Oke. Gue mulai ya. Ini pick 1 gua. Pick pertama gua film perang adalah ini. Saving Private Ryan. Ya ambil anjir ya. Ini kayaknya film Sudah. perang salah satu film perang paling terkenal ya. Iya betul. Dan berlatar di World War II ya. Iya. Ceritain sedikit lah premisnya. Iya. Jadi ya film ini menceritakan kayak ada grup tentara Amerika lah ya, tentara sekutu tentara Amerika yang Di Perang Dunia 2 di ya. Perang Dunia II yang mereka itu harus kayak masuk ke wilayah musuh dan jemput seorang tentara nih. Nyelamatin kali. Nyelamatin seorang tentara yang ya namanya itu Private Ryan Betul. ya.
ini namanya Ryan Private itu kan kayak kalau Gelarnya, tentara iya. gelarnya itu private namanya. Ya yang masih agak di bawah ya itu. Ya, Ya. itu ya kita gelar pertama. Dan kalau untuk aktornya sendiri Private Ryan ini yang mainin si Matt Damon. Betul. Tapi untuk pemeran utamanya sendiri itu Tom Hanks. Tom ya. Hanks betul. Gue lupa lagi nama karakternya siapa, Kapten siapa ya? Ya, Kapten Phillips bukan? Lupa. Enggak, bukan Itu Kapten beda. Phillips. Kapten Ah, Phillips lu yang nggak itu. ngerti. Iya, baru ingat. Oke. Yang membuat gue Ya, udah. tertarik dengan, maksudnya menaruh ini film pertama adalah ini sih gue nonton ini tuh kayak dapat semua sih, dramanya dapat, terus Transnya dapat tensnya ya. dapat karena memang dari perangnya juga mantep sih, kayak tembak-tembakannya tuh kayak di era tahun segitu tuh mantep sih kayak. Kan ini film 90-an nggak sih? Enggak ya? Gue lupa deh. Kayaknya akhir 90-an atau awal 2000-an deh, lupa. Oh, udah lumayan lama juga, tapi untuk film perang di Kayak tahun itu tuh agak large scale battle gitu loh. betul. Gue salah satu momen paling inget ini sih yang mereka tadinya pokoknya ada dari geng ini nih, salah satunya penakut nih, yang dia bener-bener ngelihat temannya dibunuh depan dia, tapi dia nggak bisa, padahal dia bisa bantuin, tapi dia nggak bantuin karena dia takut. Tapi terakhirnya Iya. dia akhirnya di akhir film akhirnya dia punya keberanian juga. Nah kalau itu gue nyambungin itu tuh, nah yang bikin film ini unik adalah film ini juga nyeritain dua sisi, nggak dari cuman sisi yang tentara Amerikanya doang, dia juga nyeritain dari sisi tentara Jerman. Kan jadi ceritanya agak spoiler ya, ada tentara Jermannya yang sempat ditangkap tuh. Ya, Terus kan kayak tadinya tuh banyak yang udah kita bunuh aja. iya. Cuman kan kayak karakter si Tom Hanks-nya baik gitu kan, kayak ya nggak bisa Iya. dia nggak bersenjata, nggak bisa kita main bunuh aja. Secara war code tuh salah. Iya, akhirnya kan dilepasin. Nah, tapi ketika dilepasin itu nanti ujung-ujungnya tuh dia kan balik sama grupnya terus berantem bunuh. lagi dan bunuh timnya itu Iya, sendiri ada iya. Cuman dia ada momen yang respect itu nggak ngebunuh Iya, benar-benar. Iya. yang kayaknya yang si karakter yang penakut itu Iya. kayak nggak dibunuh, kayak yaudah Gua lupa sih karena namanya ya. dia baik sama pas itu tuh baik, jadi dibiarin. Iya, benar-benar. Gue ingat ya. Kayak itu kayak ada respect momennya gitu. Betul. Oke. Lanjut. Oke, kira Saving Private Ryan sudah diambil. Oke. Draft pick pertama gua adalah Black Hawk Down. Oh, Black Hawk Down mah. Oh, beda nih. Tadi kan Perang Dunia 2 ini Ini lebih udah agak modern ya, agak modern mungkin. 90-an ya. Ini kan kejadian asli lah ya. Iya, Ini- 90-an, Ya, ini kejadian asli juga. Black Hawk Down ini adalah menceritakan kayak angkatan darat ya, seinget gue ya, US Army lah ya, angkatan darat yang lagi ada konflik, lagi mengatasi konflik di Somalia, Afrika. Somalia itu Afrika apa ya? Duh, Ya intinya gitulah. Dan awalnya nih sebenarnya simple. Awalnya tuh misi mereka tuh simple banget, kayak cuma kan tadinya recon terus tangkap gitu mereka kan. tangkap terus ya udah balik lagi. Tapi Mm-mm. saat itu semua terjadi itu ternyata itu bukan satu Somalia, satu kota itu semua tuh kayak melakukan perlawanan dan mencegah mereka melakukan itu. Sampai ini istilahnya kan recon mereka tuh berhasil nembak dua pesawat dua helikopter Black Hawk ya, dan ya itu tadi. Dan Kenapa namanya Black Hawk Down ya? iya namanya dan ya karena tentara Amerikanya terjebak di situ ya, konfliknya ada di situ lah. Jadi Mereka gimana panjang, bisa gimana bisa harus nyelamatin tentaranya yang terluka, dan secara jumlah jadi kayak memang karena kan dipikir tadinya dikit ya gitu. Dipikir tadinya kayak ini misi simple nih, ternyata jadi perlu support dari mana-mana gitu. Makanya kayak wah repot banget jadinya ya. Dan mungkin salah satu daya tarik utama film ini tuh aktornya banyak banget sih. Betul, gue baru mau bahas. Case-nya tuh mantep banget nih. Dan bener-bener kayak mungkin ini salah satu film perang pertama gue tonton ya. Dan maksudnya dan case-nya tuh wah gokil. Gue kayak ini bukan yang main ini pas nonton gitu ya. dan ya coba nanti coba cari. Gue cari. Dibacain aja nih. Case-nya tuh Ini kayak- semua di satu film yang sama loh. Iya, Coba kayak kan pemeran utamanya Josh Hartnett, terus ada Eric Bana, ada Ewan McGregor, ada tuh, Tom Hardy, tuh nama gede-gede semua. terus Orlando Bloom, Jason Isaacs, William Fitcher, terus Tom Sizemore,
Ty Burrell, Tuh, banyak banyak tuh. banget kan? Nikolaj Coster-Waldau. Tuh, ada juga nih kalau ya betul. Terus Ioan Gruffudd. Iya, oh iya dia juga ada bener. Makanya gokil banget. Terus siapa lagi nih? Yang kolonelnya yang botak udah ya tadi ya. Ya gue inget banget tuh iya, dia juga iya, tuh. iya, udah. Terus apa lagi ya? Udah cukup banyak sih. Matthew Marsden tau nggak? Iya, oh iya. Terus Ya udah kalau udah udah cukup banyak ya terus. itu banyak. maksudnya nama-namanya cukup besar juga Iya, lah maksudnya. dan gabung di satu film dan menurut gue sih porsinya sih pas semua gitu lah ya, nggak ada yang bener-bener Iya. satu banyak banget. Paling yang agak karakter utama sih cuman si Josh Hartnettnya doang. Ya betul. Dan ya itu tadi, dan secara cerita mungkin ya tipikal film perang lah ya, tapi karena itu tadi gue amazed adalah karena banyak case-nya tadi dan ngatur screen time-nya masing-masing dan secara emosional juga dapat juga sih. Karena kan banyak karakternya diceritakan tuh. Iya benar. Oke, ini banyak juga ya gitu. Oke, lanjut. Nomor 2 lu dulu. Oke, ini gue lagi ya. Oke. Draft pick war movies gue yang kedua adalah 1917. Waduh, diambil. Gue baru mau ngambil itu. Tadi kan, tapi mantap juga nih kan tadi perang dunia kedua, terus modern era gitu ya. Ini Perang dunia satu. 1917 sih memang masih perang dunia satu ya. Dan ini sebenarnya film belum lama banget ya. Kalau secara plot ini juga sama. Sebenarnya mungkin film perang banyak ceritanya simpel juga sih. Ini lebih spesifik banget. Ini cuma nyeritain beneran misi Dua tentara untuk menyampaikan sebuah pesan gitu ya. bahwa Lu tuh harus cancel serangan kalau gitu. serangan karena kalau lu lanjutin lu bisa dibantai gitu lah Iya. istilahnya gitu. Atau apa dibantai apa diracun gitu sih gue lupa. Bukan iya maksudnya emang kayak di ambush lah istilahnya, Di ambush, kayak iya. kayak udah dijebak gitu. Dan mungkin ya secara plot hanya kayak gitu, tapi yang bikin sangat amazing adalah sinematografinya karena Betul. ini semua diambil Dengan sistem one take dengan gitu sistem ya. one take. Maksudnya ada kata tapi secara pengambilan gambar tuh jadi Kayak kita seamless kita nontonnya gitu ya. kayak satu shot terus gitu, nggak dikat gitu kayak Iya. satu shot terus. Padahal pas syutingnya tuh ada di cut-cut. Ya kan kalau lo perhatiin tuh kalau misalkan dia transisi masuk air lah atau lewatin tembok itu kan pasti Iya. itu pasti transisi. Tapi ya itu sih. tambahan dari lu. Kalau tambahan dari gue mungkin yang bikin gimana ya, yang bikin seru juga adalah kayak ngelihat proses si dua tentara ini sih kan, terus nantinya jadi sendiri ya. Kayak yang anjir lah, gue misi jalan sendiri, terus kayak kesulitannya tuh macem-macem banget. Iya, Kayak betul. harus ngumpet, terus temennya mati, terus harus join Kan mereka grup orang gitu. dan ini dia kan masuk ke enemy line zona ya istilahnya zona perang dan dia sendiri gitu ya. Jadi kayak ngeliatin rumitnya kalau lagi perang tuh anjir kayak hal sederhananya gitu aja kan, cuma kan delivery kan sederhana, cuman kayak jadinya tuh risky banget gitu. Ini nih yang gue inget banget, yang dia ketemu sama ibu-ibu punya anak. Sampai Kan kayak ibu-ibunya sebenarnya ini apa namanya, secara bahasa pun nggak ngerti iya kan? iya. Tapi mereka kayak komunikasi terus kayak ngasih Betul, susu kalau nggak salah ya. Kayak wah unik banget lah. Betul. Kayak ini banget ya, kayak cukup maksudnya jadinya kayak gini Dan ya ternyata mungkin pas tambahan perang. lagi penghargaannya juga maksudnya nominasinya juga cukup banyak ya. Dan perang tuh nominasi Oscar-nya banyak Bill. Kayaknya nggak perlu dimention itu deh. Oke, ya udah oke. Yang kita sebut semuanya tuh ada nominasi ada nominasi Oke. Oscar deh dari yang kita sebut. Oke, lanjut. Lanjut. Ini gua agak bingung. Pilihan kedua gue. Oke, ini mungkin gua amanin dulu deh. Soalnya takut diambil. Ini masih berlatar di Perang Dunia 2. Filmnya adalah Dunkirk. Oh, oke. Gue masuk tapi nggak yang ini banget sih. Iya. Menurut ini kan banget. film karya Christopher Nolan ya. Nah, yang membuat gua cukup amazed dengan film ini adalah film ini tuh sebenarnya dari secara dialog gak banyak kan. Ya betul. Iya, kayak lebih banyak ya udahlah lebih banyak adegan kan biasa kayak karakternya kebetulan banyak menceritakan berbagai macam sisi gitu loh dari peristiwa Dunkirk ini. Nah, yang bikin amazed itu adalah kayak gila nih
kesulitan yang dicapai oleh karakter tentara-tentara ini tuh kayak kan ini tentara sekutu, tentara Inggris ya, kayak banyak banget gitu, kayak mereka ada yang naik kapal terus kapalnya tenggelam harus balik lagi, terus di sisi lain tuh ada nyeritain civilian yang bantuin ya. yang bantuin mau jemput cuman harus anaknya mati. Iya. Kayak wah ini tuh ya tipikal film perang tuh konfliknya jadi banyak banget, bercabang banget gitu loh, makanya kayak amazed. Dan ini sih maksudnya kan kalau lihat dari secara ini kan kisah nyata lah ya. Dan kalau dilihat dari momennya itu mungkin kalau nggak melakukan, kalau civilian yang nggak nyelamatin tuh itu tentara itu bisa habis tuh kalah. Kan mereka terjebak soalnya kan nggak bisa pulang gitu kan. Karena emang Dunkirk kan ceritanya nama pantai itu kayak tempat last stand-nya mereka gitu. Yang mereka mau yang gue inget banget scene ini sih, yang mereka kayak udah ini masuk kapal tapi balik nggak ya gitu. Iya. Ya akhirnya kapalnya sempat ini juga ada kan, yang bocor tentara juga. ditolongin. Iya. Kayak kita mau kemana, kita mau ke Dunkirk, jangan balik aja gitu kayak lu ngapain sih, kita sampai maksa-maksa gitu kan. Iya. Oke, lanjut pilihan ketiga gua adalah ini deh, ini 12 Strong. Oke. Ini menceritakan berlatarnya di perang Afghanistan ya. Afghan War betul. Ini lah. Ini juga peristiwanya based on true event ya. Jadi ceritanya 12 Strong ini adalah menceritakan tim Navy SEAL ya. Iyalah, tim bener lah. pertama yang respon setelah kejadian 9/11. 9/11 betul. Iya. Ceritanya tuh mereka harus bersekutu dengan warlordnya yang di daerah di Afghanistan itu kan, ceritanya Afghanistan tuh pecah dan ada beberapa warlord gitu dan mereka harus kerjasama biar untuk mengalahkan Taliban ya. Al-Qaeda apa Taliban sih? Taliban ya, lupa. Al-Qaeda mah Osama bin Laden. Iya, kan. Nah, yang bikin gue amazed sama film ini sih ngelihat interaksi antara si tim yang kan ini dari Amerikanya yang meranin Chris Hemsworth sama yang dari Afghanistannya, gue lupa sih nama aktornya. Kayak ini tuh dua kubu yang berseberangan banget. Terus yang gue inget tuh adalah gini, yang ceritanya tuh si Chris Hemsworth tuh kayak dinasehatin gitu, lu tuh jangan jadi soldier doang, lu harus jadi warrior. Iya. Kalau lu tuh kayak kalau soldier tuh seakan-akan itu cuma pekerjaan gitu loh. Kalau warrior tuh kayak lu memperjuangkan sesuatu. Soalnya kayak bedanya tuh ceritanya tuh kalau dari segi yang dari tentara Amerikanya itu kan mereka lebih well prepared, lebih ya pokoknya strategi intelnya harus bener baru mereka mau bertindak. Nah kalau yang dari si Afghanistan itu mereka pokoknya kita serbu gitu-gitu, kayak udahlah siap mati aja kita, emang ini perjuangan mereka gitu, kayak ngelihat interaksinya tuh keren sih. Dan terakhirnya sama-sama respect satu sama lain lah ya. Boleh juga picknya. Oke. Lanjut nomor 3 gua ya. 3 lu. Oke. Pilihan 3 gua, pick 3 gua adalah, untungnya belum diambil, adalah ini. Hacksaw Ridge. Aduh iya benar. Oke, bagi yang belum tahu, Hacksaw Ridge ini adalah soalnya film perang kayaknya juga banyak yang memang dari cerita asli ya. Ini dari true event juga. Perang Dunia 2 juga. Adalah menceritakan seorang prajurit namanya Desmond Doss kalau nggak salah ya. Betul. Yang diperankan sama Andrew Garfield. Yang dia adalah prajurit, tapi uniknya adalah dia prajurit yang ikut ke Perang Dunia 2 tanpa membawa senjata. Betul. Dan ternyata ini bener, dan saat tahu fakta itu tuh gue unik banget, kayak beneran nih ada dia tentara medis kan. Iya. Tapi kan tentara medis juga bawa senjata Val. Normalnya dia tuh enggak. Dia sebutannya ini ya pasifis ya. Dan di film ini tuh benar-benar dikasih tahu latar belakangnya lah, kenapa dia akhirnya tuh tetap mau jadi tentara tapi dia nggak mau bawa senjata, karena memang tujuan dia adalah dia merasa sebagai warga Amerika lah ya, istilahnya dia harus ikut membela negaranya dan membantu menghentikan perang, tapi dia nggak mau nyabut nyawa orang, tapi dia mau. Iya, maksudnya quote-nya keren ya. Gue akan ngebantu negara gue, cuman gue nggak akan bunuh orang gitu. Dan
itu kalau nggak salah kan pas di situ tuh latar belakangnya tuh udah mungkin agak-agak akhir-akhir soalnya lagi lawan Jepang ya. Battle of apa namanya? Okinawa. Oh bukan Iwo Jima ya, itu beda film ya? Bukan itu, bodoh. Okinawa, Battle of Okinawa. Iya. Iya, Okinawa. Dan apa? Kalau diceritain di filmnya itu adalah ini apa namanya? Ya saat dia sudah bertugas itu sempat pasukannya tuh apa kalah, kepukul mundur dan si Desmond Doss-nya itu bener-bener nyelamatin mungkin sampai puluhan belasan atau puluhan sih? Kayaknya puluhan deh. Kalau seinget gue puluhan yang bener-bener dia apa? Yang dia udah terluka parah, terus diselamatin, dibalikin ke tempat yang aman. Satu-satu bener-bener dia bolak-balik untuk menyelamatkan mereka. Dan kalau nggak ada si Desmond Doss itu ya loss-nya tuh udah banyak banget. Betul bisa. Soalnya memang ada kayak ininya ya, kayak apa tentara pentingnya gitu ya, betul, yang diselamatin. Jadinya ngaruh banget juga gitu. Jadinya ngaruh banget. Dan ini juga sih kayak kalau lagi perang kayak karakter kayak Desmond Doss-nya itu tuh memacu semangat temen-temennya banget. Iya. Kayak karena dia bisa berhasil nyelamatin, itu temen-temen yang lain tuh jadi kayak kan ayo semangat. Kan digambarin juga kayak pas di awal tuh kayak awal-awal pas dia nyelamatin yang pertama kedua tuh bener-bener ini apa namanya kayak searching bener Battle of Okinawa. Bener kan? Dia bener-bener ini kan kayak awalnya kayak kan di tempat yang aman itu kayak ini siapa nih kok ada satu kan soalnya kalau digambarin di filmnya tuh dia diselamatin. Dia dari tebing terus diturunin pakai tali gitu lah nih satu-satu ya kayak ini kok nambah terus maksudnya orang yang diselamatin nambah terus dan akhirnya banyak yang diselamatin dan akhirnya ya dia dapat respect juga lah. Iya sampai kayak mereka nggak mau mulai serangan sampai si Desmond Doss-nya itu kelar doa. Iya betul. Iya mantap. Ya pokoknya. Dan salah satu mungkin yang lupa disebutin juga adalah kan sebagai tentara kalau nggak mau pegang senjata tuh aneh banget ya dan di sini tuh bener-bener diceritain juga gimana akhirnya dia boleh tadinya dia kayak sempat dihukum lah ya. Iya. Sempat diadilin karena nggak mau nurut perintah. Akhirnya tapi akhirnya dibolehin lah gitu. Makanya bagus banget sih. Oke. Ini nomor 3 loh. Oke. Panjang juga nih kita nih. Soalnya seru Pak. Iya. Oke. Lanjut nomor 4. Pick keempat gua adalah pick keempat gua adalah The Hurt Locker. Aduh, ya itu juga mantep sih. Oke. The Hurt Locker ini adalah film yang apa? Sama film ini latarnya Afghanistan apa sih? Gue lupa juga sih. Latarnya tuh perang Hurt Locker Irak. Irak ya. Irak. Dan ini menceritakan tentang ini. Nama tentaranya siapa ya? Gue tahu pemerannya. Iya, Jeremy Renner. Iya. Dan supportingnya tuh Anthony Mackie ya. Dan mereka ini adalah tentara ini penjinak bom lah istilahnya. Yang lebih tepatnya si Jeremy Renner-nya. Si Jeremy Renner-nya ya. Ini menurut gue salah satu acting terbagusnya Jeremy Renner di film ini sih. Iya betul. Menceritakan tentang si Jeremy, gue lupa nama karakternya, Jeremy Renner yang menjadi itu tentara penjinak bom dan benar-benar apa digambarkan struggle-nya dia lah istilahnya gitu. Dan karena saat jadi penjinak bom tuh maksudnya jadi tentara aja kan udah susah. Ya. Penjinak bom tuh kadang tuh bener-bener tekanannya paling besar karena penentu gitu loh. Karena kan ya bayangin aja lu paling deket sama bom tapi lu harus mikir gimana cari jinakinnya kan kayak kalau enggak ini orang semua mati nih. Pressure banget kan. Dan ini sih kayak kalau dalam ngejinakin bom tuh beneran kayak kan diceritain di film itu kayak jadi apa aja tuh bisa ngeganggu gitu loh, kayak hancur lah beneran harus dalam menjinakkan bom tuh harus bener-bener fokus, harus kayak tenang gitu. Dan itu juga yang dibahas maksudnya karena itulah dia tuh sampai maksudnya ada serangan mental isunya juga lah kayak yang kalau nggak salah dia ini sama kan dia itu di Irak kayak sempat ketemu anak kecil, dipikir anak kecil mati ternyata hidup. Iya gitu kan, yang dipikir kayak wah anak kecil mati nih, ternyata masih hidup, maksudnya mati itu hanya di pikirannya dia kayaknya mungkin. Iya. Dan mungkin terus salah satu sampai ada tekanan kan sempat ada yang dia scene gagal juga ya. Itu salah satu favorit momen juga yang kayak udah tinggal sisa berapa detik, sorry gue nggak bisa,
Wah itu kayak sedih banget kan, kayak orangnya udah mohon-mohon orang Iraknya ya. Iya. Kayak tolong gitu. Jadi gue nggak bisa, maaf banget. Akhirnya dia doa meledak gitu kan. Iya. Tapi kerennya juga karakternya itu diceritain tuh kayaknya ngejinakin bom tuh udah banyak banget, kayak ratusan apa, udah banyak banget lah, kayak mantep banget lah. Dan ya kok, tapi kalau tolong koreksi ya, si Jeremy Renner menang best ini nggak sih? Enggak. Tapi Hurt Locker ini tapi menang film ini Oscar. menang best Picture ya. Oh iya, best picture ya, benar-benar. 2010 best picture, gokil. Oh iya. Oke. Berat kan, makanya gue bilang film perang tuh ini yang kayaknya dari tadi tuh banyak apa nominasinya. Oke. Lanjut, Pak. Oke, berarti gue nomor 4 sama nomor 5 ya. Oke. Tapi kan nanti gue sekalian ngomong. Oke, yang nomor 4 gue. Oh, tapi mungkin ini kali, habis nomor 4 sebelum lu nomor 5 kita kasih honorable mention. Oh iya, betul. Nomor 4 gue adalah ini, Fury. Ya gue juga ada. Gue banyak film Perang Dunia 2 ya. Ya soalnya emang gue ngeliatnya Perang Dunia 2 tuh yang paling banyak filmnya, dan kayak emang secara konflik tuh paling gede gak sih perang? Soalnya kan secara apa, tim-timnya itu kan lebih apa, kayak udah lebih segmented gitu, maksudnya kayak musuhnya tuh kelihatan ya sekutu sama allies gitu loh. Sekutu sama inilah apa namanya yang sentral ya, blok sentral kan bilangnya. Gue lupa sih. Iya. Ya gue ingetnya cuma Nazi. Iya itu. Oke, tadi gue bilang Fury. Nah, Fury itu adalah sebuah tank ya. Tank yang dinamain Fury, dan dia itu diisi oleh 5 tentara. Nah, masing-masing tuh punya peran lah. Iya, yang diperanin sama pemerannya tuh ada Logan Lerman, terus Brad Pitt, John Bertel, terus siapa namanya? Kok gue ingetnya Sam Witwicky. Siapa namanya? Shia LaBeouf sama Carlos Pena. Carlos Pena. Nah, itu tuh jadi, kan menceritakan kayak mereka itu. Nah, film ini berlatarnya itu adalah ketika Jermannya udah mau kalah nih. Jadi kayak mereka lagi nge-raid Jerman lah ya. Istilahnya lagi masuk ke dalam Jerman lah. Ya, ke dalam negara Jerman. Nah, tapi kan karena mereka tank, mereka tuh harus duluan, kayak yang harus nge-clearin dulu baru tentara masuk. Itu tuh mereka gitu. Ya. Nah, cuman film itu tuh yang bikin menarik ini adalah ini sih. Jadi kan sentral karakternya itu sih dari Logan Lerman-nya kan. Dia itu diceritain itu adalah tentara baru yang masih polos dan masih baik. Sebenarnya awalnya malah bukan tentara, dia itu kayaknya kayak juru ketik gitu kalau nggak salah. Iya, cuma dia harus jadi tentara. Jadinya kan polos banget dan baik banget gitu. Tapi karena namanya perang, dia tuh harus kayak itu istilah kata berubah lah, dan diajarin gitu sama teman-temannya gitu, kayak lu nggak bisa kayak begini, kalau kayak begini tuh lu bisa maksudnya mati, dan lu bisa bikin orang mati terutama tim lu gitu. Kan sempet diliatin juga yang karena dia ragu-ragu ada rekannya yang mati gitu ya. Iya, yang ngajarin banget tuh Brad Pitt karena dia yang kaptennya ya. Ini gue yang inget banget ini kalau nggak salah dia sempat ada yang ngomong gitu kayak lu pikir tuh ini antara baik sama maksudnya baik sama dia lu bener dia salah, enggak, ini tuh ya lu lakuin tugas lu aja gitu kan. Iya betul, jadi kayak kalau enggak lu tuh bunuh orang lain gitu, kayak dan temen-temen lu gitu, ujung-ujungnya lu gitu yang mati. Soalnya emang kayak dia tuh sempat kayak reluctant banget untuk bunuh orang gitu ya, bunuh orang yang nggak bersenjata ya. Oke. Itu nomor 4 ya. Oke. Nomor honorable mention dulu ya. Apa 5 dulu aja ya? Gue juga bingung sih. Udah 5 dulu aja. 5 dulu aja. Oke. Nomor 5 gue adalah, kita masa lu nggak ada nyebutin film lokal. Oh, gue sudah tahu apa. Gue akan nomor 5 gue spot ini spesial untuk film Indonesia ya, film perang. Judulnya Merah Putih. Merah Putih. Ada 3 ya filmnya, cuman ini ya yang pertamanya. Mungkin gue suka pertamanya, meskipun ya tapi nggak bisa diambil ya nomor 2 nomor 3-nya ya. Oke. Iya oke. Nomor 2-nya tuh Darah Garuda, nomor 3-nya Hati Merdeka. Hati Merdeka ya. Nah, ya mungkin trilogi itulah ya. Bilangnya trilogi Merah Putih. Nah, film ini filmnya hampir kayaknya mungkin nanti 17 Agustus diputar lagi kali ya. Pasti dirayang. Kalian bisa nonton. Film ini adalah yang pertamanya menceritakan tentang ya inilah tentara-tentara baru yang baru direkrut lah. Yeah. Tadinya kan mereka civilian. Ada yang petani, ada yang buruh, ada yang guru. Ada yang
anak orang berat, anak orang kaya ya. Mereka harus jadi tentara untuk ngebantu Indonesia melawan Jerman. Soalnya Belanda. Ini soalnya agresi militer satu ya, ini berlatar di agresi militer satu. Dan emang kan kondisinya saat itu Indonesia tuh kayak baru merdeka dan belum punya tentara yang banyak gitu kan. Dan kan kalau tahu cerita sejarahnya baru merdeka kan, maksudnya itu sekutu menang. Jepang kan cabut, tapi Belandanya balik lagi. Pengen ngerebut. Iya, kayak tapi kita udah merdeka nih, makanya kita lawan. Pokoknya nanti ujung-ujungnya baru diakuinnya tuh pas konferensi meja bundar. Betul. Oke, balik lagi ke filmnya. Jadi film ini yang bikin, ya maksudnya mungkin salah satu film perang revolusioner lah untuk Indonesia gitu, film perang. Yang favorit gue juga ini, karena yang bikin unik adalah ini sih menceritakan proses orang yang tadinya civilian biasa, mereka tuh harus rela-relain jadi tentara, harus bisa beradaptasi lah. Dan saat itu tuh kayak kan banyak yang saudaranya mati, temennya mati, punya latar belakang masing-masing, betul. Dan sampai kayak sampai konfliknya kan juga, lu ngapain sih kayak gini buat negara, emang negara ini ngapain buat lu? Betul. Iya, kayak kan soalnya baru merdeka kan, kayak maksudnya belum benar-benar nyatu lah ya. Dan masih mungkin scene yang paling gue inget tuh yang kan mereka sering kayak namanya di barak tuh sering berantem yang kayak terus di ada salah satu si Subiola nggak salah yang nyebutin Jawa lawan Sumatera, ini Sulawesi lawan ini, tau nggak siapa yang menang Belanda gitu. Itu bagus sih, gue suka. Beneran nyeritain konflik civilian yang dipaksa harus jadi tentara sih. Dan memang untuk kayak dari segi actionnya juga meskipun sederhana, cuman kayak memang itu sesuai lah gue ngeliatnya dengan kondisi perang saat itu kan. Memang kalau Indonesia pada saat perang itu kan resource-nya nggak banyak dong, kayak emang harusnya tentara kayak yang mereka senjata tuh cuman punya dikit, akhirnya harus nyuri terus harus ngumpet harus pakai senjata jarak dekat gitu. Dan maksudnya awalnya tuh tipikal Indonesia banget, tadinya hampir nggak punya, istilahnya sangat terbatas lah kan, maksudnya musuhnya pakai senapan mesin, kita aja cuma pakai yang bolt action gitu lah ya. Iya. Oke, itu nomor 5 gua. Oke. Dulu deh baru kita bahas honorable mention. Oke. Nomor 5 gua adalah last pick gua, tapi definitely not least ya, adalah ini. Salah satu yang gua sering nonton juga adalah 13 Hours The Secret Soldiers of Benghazi. Iya. Ini yang menurut gue yang paling modern ya film perangnya dari list ini. Iya, kayaknya ya. Untuk latarnya sendiri ini adalah awal-awal dulu kebangkitan ISIS. Organisasi teroris ISIS ya. Di Syria berarti kan ya? Iya, Syria. Jadi kalau konflik di film ini adalah nyeritain awal konfliknya itu gimana, awal konflik di negaranya, di Syria itu seperti apa. Jadi kayak ada sekelompok sekelompok tentara yang tentara Amerika, tentara CIA malah. Enggak. Bukan, mereka tuh ex tentara, cuma mereka di hire sama CIA. Oke, iya benar iya. Mereka di hire sama di hire sama CIA untuk ngelindungi, istilahnya kan ya intel lah soalnya. Ngelindungin dubes dan kantornya mereka, kedubesnya lah, dan CIA-nya mereka gitu ya. Di situ. Betul. Kan soalnya mereka istilahnya di situ lagi mencari tahu istilahnya organisasi teroris atau apa, dan beneran kejadian. Dan itu tadi dubes di situ tuh benar-benar akhirnya kan dubesnya tuh mati ya. Dan yang itu yang mulai konflik ya di Syria itu ISIS itu tadi. Dan yang salah satu yang gue suka tuh gimana cara menceritain awal konfliknya dan sampai mereka harus berjuang untuk ngadepin yaitu maksudnya kayak hampir satu kotanya kayak nyerang ke sana gitu ya. Dan sempat disebutin di ini tuh sebenarnya itu kantornya tuh istilahnya nggak standar lah, maksudnya senjatanya nggak banyak, maksudnya bener-bener kayak secara supply dan jumlahnya tuh dikit lah gitu. Dan yang makin susahnya lagi adalah ini, mereka itu tidak merepresent negara, jadi kan kayak mereka nggak bisa minta tolong kayak US Army jemput dong, bantuin dong.
karena kayak kalau kayak gitu malah jadi nanti akan memacu konflik lagi, kayak kalau lu naruh tentara di situ kan nggak boleh gitu. Iya, soalnya kan mereka CIA itu jadi kayak mereka lagi infiltrate gitu lah ya, lagi kayak nyari tahu gitu lah, intel gitu. Makanya jadi kayak makin nggak ada yang bantuin nih, susah banget gitu. Kan makanya sampai 13 jam mereka proses kaburnya tuh kayak sebenarnya bukan kabur, bertahan kali. Kan terakhirnya kan harus cabut. Iya. Dan ya itu tadi dari ada beberapa rekannya yang mati, maksudnya jadi sangat emosional lah ya. Oke, itu tadi untuk kelima gua. Oke, ini berarti gua ini dulu ya, honorable mention. 2 atau 3 juga, 3 lah nggak apa-apa lah. Honorable mention gua ada beberapa sih. Ini adalah yang pertama, ini salah satu yang gue sering tonton juga, Green Zone. Oke. Ini bagus karena menceritakan agak-agak hipokrasinya Amerika ya dalam perang Irak ya. Ternyata kayak dan maksudnya gue tuh pertama kali nonton film itu jadi tahu, oh ternyata intinya perang Irak tuh begini. Iya. Terus sama ini sih apa? Lone Survivor. Oke, itu juga bagus banget sih. Gue suka itu. Itu kayak wah beneran ini unik juga sih, kayak Lone Survivor itu kayak mereka tuh satu grup cuma berempat, harus sama niatnya tuh tadinya cuman recon tapi jadinya gara-gara ketahuan mereka harus berlindung dan ujung-ujungnya cuma satu yang sama. Dan itu sih yang uniknya tuh, mereka sempat minta bantuan, akhirnya akhirnya mau ditolongin, tapi bantuannya tuh kan helikopter ditembak mati semua, dan beneran ditinggal sendiri nih si Mark Wahlberg kan nggak salah. Susah banget ya. Oke. Itu dari lu ya. Kalau dari gua ini honorable mention-nya ini adalah ini pertama Zero Dark Thirty. Iya. Itu adalah simpelnya adalah nanti bisa nonton sendiri, misi bukan penangkapan sih, pembunuhan. Tapi nggak tahu sih. Awalnya sih kayaknya mau nangkep ya. Iya. Ini Osama bin Laden, tapi ternyata akhirnya berhasil dibunuh gitu ya. Cuman dia secara genre maksudnya dia lebih banyak politiknya juga nggak sih? Iya. Nggak sebegitu banyak perangnya. Betul. Dan ini salah satu yang ini juga adalah American Sniper. Oh iya. Itu Bradley Cooper. Sniper Amerika ya yang legend. Chris Kyle ya. Istilahnya julukan itu adalah kayak greatest marksman lah. Maksudnya orang dengan kill count paling banyak. Oh iya. Nih ya, coba kita cari. Cuman gue ngelihatnya ini lebih ke film biopik sih. Iya, tapi maksudnya latarnya perang ya. Dan memang ya itu kan latarnya perang Afghanistan apa ini ya? Irak ya? Banyak sih enggak. Oh, soalnya kan inilah ya istilahnya bolak-balik kan? Betul. Dan kayak menceritakan ya sebenarnya tipikal ini juga sih, tapi ini fokus ke satu orang, dan orangnya ini yang maksudnya salah satu tokoh tentara yang benar-benar diinin juga lah di Indonesia, di Amerika, di respect juga. Oke. Tadi lama juga nih kita bahas. Soalnya per film jadi bahasnya banyak ya. Ya, oke. Itulah tadi draft pick dari kita. Mungkin kita bacain ulang kali ya. Oke, boleh. Gua nomor 1-nya ada Saving Private Ryan. Nomor 2-nya itu ada 12 Strong. Nomor 3-nya Dunkirk. Nomor 4-nya itu ada Fury, dan nomor 5-nya adalah Merah Putih. Oke, kalau gue lupa nomor lagi, tapi harusnya sih inget ya. Pertama gue adalah Black Hawk Down. Kedua itu 1917, 1917. 3 adalah Hacksaw Ridge. 4 Hard Locker. Dan yang terakhir adalah 13 Hours Secret Soldier of Benghazi. Iya, oke. Nanti kita tulis nih. Oke. Gimana menurut kalian? Kalian lebih suka list gue apa listnya Billy? Atau kalian kalau punya pick sendiri tentang film-film perang yang kalian suka, boleh banget ditulis. Dan mungkin sekian episode dari itu ya. Dan sekali lagi kita mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Oke deh, kita closing aja. Gue Vali, gue Billy. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Nerdy Bro, let's nerding it out.